Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Regius Panda dengan NIM 20110402062 dari kelas RA3. Dalam video ini saya akan membahas dua konsep penting dalam analisis data, yaitu association rules dan forecasting. Association rules adalah metode data mining yang digunakan untuk menemukan hubungan atau pola tersembunyi dalam antar item dalam sebuah dataset, misalnya dalam data transaksi. Sedangkan forecasting adalah metode yang digunakan untuk memprediksi tren atau pola di masa depan berdasarkan data historis, sering diterapkan dalam analisis data musiman. Kedua metode ini memiliki peran yang sangat penting dalam pengambilan keputusan bisnis, terutama untuk perusahaan yang ingin memahami pelanggan, merencanakan stok, atau memaksimalkan strategi dalam pemasaran. Dalam presentasi ini saya akan fokus pada association rules. Baik, masuk ke association rules. Association rules adalah algoritma yang bertujuan untuk menemukan pola hubungan antar item dalam sebuah dataset transaksi. Metode ini sering digunakan dalam analisis keranjang belanja, market business analysis, di mana perusahaan mencari tahu barang apa saja yang sering dibeli bersama oleh pelanggan. Proses kerja dari association rules meliputi 3 langkah utama. Yang pertama ada frequent item set generation. Langkah ini bertujuan mencari kombinasi item yang sering muncul bersama dalam transaksi. Misalnya kopi dan biskuit muncul dalam 30% transaksi. Yang kedua ada rule generation. Setelah item set yang sering muncul ditemukan, algoritma akan membentuk aturan. Misalnya jika pelanggan beli kopi, maka kemungkinan besar mereka akan beli biskuit juga. Dan yang terakhir ada evaluation. Setiap aturan dievaluasi menggunakan 3 metrik utama. Support mengukur seberapa sering kombinasi item muncul dalam dataset. Contohnya kopi dan biskuit muncul dalam 30% transaksi. Kemudian confidence mengukur seberapa besar kemungkinan item B dibeli ketika item A dibeli. Contoh, jika seseorang membeli kopi, ada 70% kemungkinan mereka juga membeli biskuit. Kemungkinan yang terakhir ada lift, mengukur seberapa besar hubungan antara dua item. Dibandingkan dengan peluang acak, nilai lift lebih dari 1 menunjukkan hubungan yang signifikan. Dalam praktiknya, algoritma seperti a priori atau FPI growth sering digunakan untuk mengimplementasikan association rules. Baik, masuk ke analisis penerapannya. Bagaimana association rules membantu strategi pemasaran di e-commerce? Dengan menemukan pola pembelian pelanggan, perusahaan dapat mengoptimalkan strategi pemasaran mereka. Contohnya, jika pola menunjukkan bahwa pelanggan yang membeli laptop sering juga membeli tas laptop, perusahaan dapat menawarkan diskon bundling untuk kedua produk tersebut. Pola ini juga bisa digunakan untuk personalisasi rekomendasi produk. Misalnya, Amazon menggunakan association rules untuk merekomendasikan produk berdasarkan riwayat pembelian pelanggan. Contoh nyata penerapannya. Di Amazon menggunakan algoritma ini untuk meningkatkan penjualan melalui fitur rekomendasi. Kemudian ada juga Walmart menemukan bahwa pelanggan yang membeli popok sering juga membeli bir pada hari Jumat. Pola ini digunakan untuk menempatkan kedua produk tersebut berdekatan yang meningkatkan penjualan kedua produk. Association rules juga membantu mengatur tata letak produk di toko fisik atau online, menciptakan pengalaman belanja yang lebih baik bagi pelanggan. Baik, yang terakhir ada studi kasus dan solusinya. Masuk ke skenario. Jika Anda adalah seorang analis data di perusahaan retail dan
Anda menemukan bahwa pelanggan yang membeli kopi sering juga membeli biskuit. Langkah-langkah solusi yang dapat diambil perusahaan. Yang pertama itu adalah strategi bundling. Tawarkan paket promosi seperti diskon untuk pembelian kopi dan biskuit secara bersamaan. Strategi ini mendorong pelanggan untuk membeli lebih banyak produk sekaligus. Yang kedua, penempatan produk strategis. Tempatkan kopi dan biskuit di rak yang berdekatan, baik di toko fisik maupun dalam katalog produk online. Hal ini meningkatkan kemungkinan pembelian impulsif. Yang ketiga, personalisasi penawaran. Gunakan data pola ini untuk mengirimkan rekomendasi produk melalui email marketing atau notifikasi aplikasi. Misalnya, contoh, jika pelanggan pernah membeli kopi, tawarkan diskon untuk biskuit di pembelian berikutnya. Yang keempat, ada cross promotion di iklan digital. Gunakan iklan digital untuk mempromosikan produk terkait. Misalnya, jika pelanggan mencari kopi, tampilkan iklan tentang biskuit. Pola sederhana ini dapat memberikan dampak besar pada peningkatan penjualan, menciptakan loyalitas pelanggan, dan memperkuat brand perusahaan. Baik, yang terakhir kita akan masuk ke kesimpulan. Sebagai penutup, berikut adalah ringkasan dari pembahasan kita. Yang pertama, keuntungan Ascension Rules. Keuntungannya yang pertama itu membantu menemukan pola tersembunyi dalam data transaksi. Yang kedua, meningkatkan penjualan melalui strategi bundling dan rekomendasi produk. Dan yang ketiga, membantu perusahaan memahami perilaku pelanggan dengan lebih baik. Dan ada juga, selain keuntungan, ada juga tantangannya. Tantangan yang pertama yaitu membutuhkan dataset yang besar dan berkualitas. Yang kedua, analisis bisa menjadi kompleks jika data tidak terstruktur dengan baik. Menurut saya, Ascension Rules adalah metode yang sangat penting untuk mendukung strategi bisnis, terutama dalam era digital seperti sekarang. Dengan memahami pola pembelian pelanggan, perusahaan dapat mengambil langkah yang lebih tepat untuk meningkatkan efisiensi dan keuntungan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak video ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.